Bapak Ibu, apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Saya percaya kita semua tetap dalam lindungan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh sempurna. Ya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bahwa di bulan lalu kita sudah bicara tentang bagaimana kita mengasihi keluarga rohani. Ya, mencintai gereja lokal. Karena keluarga rohani kita adalah gereja lokal kita, katakan amin. Nah, di bulan ini Bapak Ibu kita akan bicara, boleh dikeluarkan, tentang bagaimana kita mengasihi keluarga jasmani. Ya. Nah, pertanyaannya pagi ini Bapak Ibu, apakah benar, apakah sungguh kita mengasihi keluarga jasmani kita? Ada banyak orang dengan mudah berkata, bahkan dengan penuh keyakinan dia berkata bahwa dia mencintai, dia mengasihi keluarga jasmani. Tetapi Bapak Ibu kenyataannya, faktanya dia tidak mengasihi keluarga jasmaninya. Apa buktinya? Kalau kita mencintai, kita mengasihi keluarga jasmani. Ayo Bapak Ibu, ada yang bisa jawab? Yang di Zoom boleh ketik di chatnya. Apa bukti kita mencintai, mengasihi keluarga jasmani? Ada yang bilang, Pak saya kasih dia mobil. Pak saya kasih dia handphone yang mahal. Pak saya belikan rumah yang mahal. Apakah itu bukti kita mengasihi keluarga jasmani? Bapak Ibu, dengar dengan baik. Bukti kita mengasihi, mencintai keluarga jasmani. Orang yang kita cintai, orang yang kita kasih, hidupnya bahagia. Bukan karena rumah yang mahal, mobil yang mewah, handphone yang mahal, uang yang banyak, bukan. Tahu Bapak Ibu, semua itu baik rumah, mobil, harta, itu tidak membuat orang hidupnya bahagia. Tapi ketika dicintai, ketika dikasih, hidupnya pasti bahagia. Yang setuju, berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, jadi bulan ini Bapak Ibu kita mau belajar tentang bagaimana kita mengasihi keluarga jasmani. Ini yang menjadi standarnya, barometernya, tolak ukurnya. Kita mengasihi keluarga jasmani kita. Ya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Standarnya adalah Bapak Ibu, kalau kita berkata kita mencintai, kita mengasihi Allah tetapi kita tidak mengasihi saudara kita, tidak mengasihi keluarga jasmani kita, berarti kita pendusta. Saya ulangi Bapak Ibu. Standar tolak ukur barometer. Bukti kita mengasihi Allah, kita mengasihi keluarga jasmani. Apa bukti kita mengasihi keluarga jasmani? Hidupnya bahagia. Saya mau katakan pagi ini Bapak Ibu, lakukan dengan segera mungkin sebelum semuanya terlambat. Bereskan apa yang tidak beres, yang sampai saat ini belum selesai. Sebab banyak kali saya jumpai orang-orang menyesal, tapi terlambat. Penyesalan terlambat Bapak Ibu sudah tidak ada artinya lagi. Kita bersyukur bulan ini tema gereja kita. Kita diajarkan bagaimana kita mencintai, mengasihi keluarga jasmani kita. Kalau kita merasa kita belum membuat orang-orang yang kita cintai itu hidupnya bahagia. Banyak kali sudah kita keliru. Dengan pemberian, dengan gift, dengan hadiah. Kita berkata ini bukti kita mengasihi mereka. Belum tentu saudara. Tapi ketika kita mengasihi dia, mencintai dia, dia pasti hidupnya bahagia. Amin. Ada 4 hal yang penting Bapak Ibu tentang mengasihi keluarga jasmani. Yang pertama adalah bagaimana kita mengasihi orang tua selama
masih ada kesempatan. Katakan 2, 3, selama masih ada kesempatan. Selama dia hidup, selama dia bernapas. Saya punya papi yang saya cintai, yang saya kasih, yang membesarkan saya. Tanggal 20 Agustus 2009, 12 tahun yang lalu beliau dipanggil Tuhan. Saya ingat tanggal 20 Agustus adalah tanggal merah, karena itu jadwal saya pas saya terbang ke Surabaya. Pesawat terbang jam 7 pagi. Papi yang saya cintai 3:30 pagi dipanggil Tuhan. Dan saya sempat menghadap dan saya sebagai anak yang paling besar berkata kepada dokter, "Dok, cukup. Tidak perlu lagi dipompa-pompa perutnya." Kenapa saudara? Saya tahu papi sudah bersama Bapa di surga. Tanggal 9 Juli 2021, mami yang saya cintai, yang saya kasih, dipanggil Tuhan. Papi saya meninggal usia 70, mami saya meninggal usia 73. Tanggal 9 Juli 2021. Sebelumnya bulan Juni, adik yang saya cintai, di bawah saya percis, kita beda 2 tahun, dia dipanggil Tuhan. Jadi belum sebulan, sudah 2 keluarga yang dipanggil Tuhan. Saudara, selama mami saya hidup di masa pandemi, Bapak Ibu tolong garis bawahi, 1 hari minimal 2-3 kali saya telepon mami saya. Bukan saya kurang kerjaan. Itu bukti saya mengasihi, mencintai beliau. Karena saya tahu orang tua di masa pandemi ini gak mudah. Dan gak gampang. Sekarang yang masih hidup adalah mami mertua. Semalam saya menjumpai beliau. Dia cerita, dia curhat kepada saya sebagai mantu yang paling besar. Dan mami mertua cukup dekat dengan saya. Apapun dia cerita. Ya, minta kuota pun dia cerita. Dia minta makan pun dia cerita. Tapi kepada anak mantu yang lain belum tentu dia cerita. Padahal status saya mantu. Dan semalam dia berkata, "Mami udah gak kuat lagi. Hidup seperti begini. Jangankan pakai masker, enggak pakai masker pun mami udah ngap-ngapan. Apalagi pakai masker." Saya bilang, "Mi, kalau Tuhan masih memberi mami kehidupan, mami bersyukur dan nikmati aja. Nanti kalau waktunya tiba, Tuhan akan panggil." Waktu mami mertua ulang tahun, 74 tahun. Saya tanya, "Mi, doanya apa?" Dia berkata, "Biar Tuhan panggil cepat pulang ke surga." Kenapa saudara? Dia gak kuat hidup di masa pandemi. Kenapa? Enggak pakai masker aja, udah ngap-ngapan, apalagi pakai masker. Apalagi saudara tidak keluar kemana-mana, hanya ke depan, ke belakang, ke dapur. Makanya saudara, saya telepon ke mereka 1 hari 2-3 kali saya telepon. Dari mereka nggak ngerti video call, saya ajarkan sampai mereka mengerti video call. Kenapa saudara? Kalau video call bisa kelihatan wajahnya. Apakah mereka sedih? Apakah mereka tua? Atau apapun yang terjadi. Itulah saudara bukti saya mencintai mereka. Kadang-kadang saya datang, saya cerita, ngobrol. Karena di masa pandemi ini saudara hal yang tidak mudah. Karena kita berbeda rumah. Dia di Tangerang, saya di Jakarta. Sekalipun saya anak, tetap kita perlu jaga jarak. Kenapa? Jangan-jangan di antara kita ada yang OTG. Kita perlu jaga saudara. Nah, saya memastikan Bapak Ibu saudara pagi hari ini, baik ada di gereja, baik yang ada di rumah, pastikan Bapak Ibu bahwa kita benar-benar mengasihi orang tua kita. Saya pesan kepada kedua putri kami, buatlah Dedi mamimu bahagia selama masih hidup. Jangan sampai nanti kalau Dedi mami sudah nggak ada, kamu menyesal tapi terlambat. Halo anak-anak. Efesus 6:2-3.
hormatilah ayahmu dan ibumu. Cintailah, sayangilah ayahmu dan ibumu. Ini suatu perintah. Saya sangat mencintai papi mami saya. Makanya ketika mereka meninggal, saya tidak menangis. Orang bingung, kok bisa nggak menangis karena cinta? Karena selama mereka hidup, saya sudah buat mereka bahagia. Justru kebanyakan ketika mereka meninggal, orang-orang yang kurang membuat orang tuanya bahagia, dia menangis dengan penyesalan karena terlambat. Makanya Bapak Ibu, pagi ini Anda yang belum serius sungguh-sungguh memberikan perhatian buat orang tuamu yang masih hidup. Sibuk dengan segala pekerjaan, sibuk dengan segala urusan. Saya sesibuk-sibuknya, apalagi kalau lagi macet. Saya video call, taruh di depan dashboard, saya ngobrol dengan mami saya. Cerita. Dari yang penting-penting sampai yang tidak penting. Sampai kadang-kadang saya bingung dia cerita apa. Buat saya dia cerita itu sebuah hal kebanggaan. Saya bisa dengar sebagai anaknya. Seperti yang dinyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi, saudara. Jangan sampai kita sebagai anak, karena kita gak hormat, gak sayang sama orang tua kita, gak bahagia. Ingat Bapak Ibu, bahagia itu bukan karena uang, karena harta, karena kekayaan. Halo, bahagia karena dicintai, dikasih. Yang setuju tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini hal yang penting yang pertama, bagaimana perintahnya saudara. Kita mengasihi orang tua selama masih ada kesempatan. Kalau saya sudah tidak lagi ada kesempatan, karena papi mami saya sudah di end, selesai. Tapi tinggal mami mertua. Saya telepon, biarpun saya mantu saya telepon. Saya godain. Saya adalah mantu yang paling berani ajak mertua bercanda. Ajak dia guyon. Saya tahu mami mertua saya bukanlah orang yang suka bercanda. Kadang-kadang dia bilang kamu tuh mantu paling ngajar. Paling kurang ngajar, enggak apa-apa. Yang penting mami bahagia. Dia ketawa, ha. Ayo saudara, buatlah orang tuamu bahagia. Dengan apa? Mengasihi orang tua kita selama masih ada kesempatan. Yang kedua, oke, tolong dibantu. Yang kedua saudara, bagaimana kita mengasihi anak selama masih ada kesempatan. Tadi bagaimana anak mengasihi orang tua, sekarang bagaimana orang tua mengasihi anak selama masih kesempatan. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, kenapa firman Tuhan gak bilang, hai kamu bapak dan ibu. Kenapa dikatakan bapak-bapak? Karena bapak adalah sumber, bapak adalah penentu, bapak adalah barometer, bapak adalah tolak ukur. Jadi kalau bapaknya beres, bapaknya benar, pasti rumah tangganya suasananya surga. Kok tahu? Saya tahu pasti. Saya berani jamin. Karena puluhan tahun saya bergerak dalam pergerakan pria sejati dan pemulihan pria. Dan yang saya layani pria-pria bukan ratusan tapi ribuan keluarga. Saya menemukan ketika bapaknya benar, bapaknya beres, pasti anaknya jadi beres. Tapi kalau bapaknya sontoloyo, bapaknya nggak jelas nggak pasti maminya, ibunya berjuang setengah mati. Ada nggak bapaknya beres, ibunya nggak beres? Ada, tapi itu kecil kemungkinan. Jadi kalau firman Tuhan berkata, dan kamu bapak-bapak, ini nggak salah saudara. Ketika pria berbuat, ketika pria bertindak, pria tidak berbuat, pria nggak bertindak, dampaknya 70%. Sedangkan istri hanya 30%. 70-30. Kalau digabungkan jadi 100%. Ini dahsyat. Saudara lihat, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, kalau saudara mau baca bukunya The Father Connection tentang hati Bapak, di situ ada banyak survei tentang pergerakan Bapak
bapak kepada keluarganya. Jadi saudara, jangan sampai bapak dan ibu tidak mengasihi anaknya selama masih ada kesempatan. Nah, pagi ini saudara, ada anak saya Miracle, saudara dengar kata yang sering saudara tahu, Via. Dia tanya dari kemarin-kemarin, Dad, nanti aku ngomong apa? Kamu dengar khotbah Dedi, nanti kamu yang ngomong. Oke sayang, boleh maju ke depan? Ya, tepuk tangan dulu buat Miracle. Ya, ambil mic-nya. Mana mic-nya? Oh, di sana. Ya, tolong dikasih besar. Ini bukan rekayasa. Dia pun nggak tahu dia disuruh ngomong apa. Sini sayang. Nah, kamu cerita apa adanya tentang Dedi sayang. Ya, biar semua kaum suku bangsa di dunia tahu kelakuan papamu, Dedimu seperti apa. Silakan sayang. Tapi jangan lama-lama karena khotbahnya singkat. Ya. Ya, kalau cerita tentang Dedi, Dedi itu nggak, saya yakin ya, maksudnya di dunia ini nggak ada manusia yang sempurna. Dedi pun juga ada kekurangan. Tapi yang saya pelajari, yang saya buat saya kagum adalah Dedi itu selalu belajar dari kesalahannya. Misalkan gini, kan kadang-kadang kita anak, apalagi kalau misalkan ini saya banyak mungkin permasalahan yang kadang-kadang sulit untuk dikasih tahu ke orang tua gitu. Tapi Dedi tuh selalu berusaha untuk, maksudnya misalkan gini, kadang kita cuma mau cerita, bukan mau dinasehatin gitu kan. Cuma kan kecenderungan orang tua kan kebanyakan itu nasehatin langsung, tuh kan mama udah bilang, tuh kan papa udah bilang gitu. Nah, tapi, Bapak Ibu tolong catat tuh. Tapi ya, kita cuma jadi jangan gitu. jadi orang tua yang kepo ya. Oke, maunya didengar aja kan? Oke lah. Cuma didengerin. Nah, terus kadang-kadang Dedi pun kayak ngerasa dia kasih nasihat gitu. Terus saya langsung bilang, Dad, Cece cuma mau didengerin, jangan kayak gitu. Oke lah. Terus dia langsung, oh ya sorry gitu. Dia mau belajar gitu untuk berusaha menyesuaikan, oh ya anaknya tuh butuh apa. Kadang yang dibutuhkan oleh saya sama Dede pun cuma pelukan, cuma rangkul, cuma bilang kayak sukses ya kamu ini. Dimengerti, gitu. Diterima, betul. Dipahami, bukan dikhotbahin. Betul. Karena Dedi kan, ayo Bapak Ibu jangan ketawa, catat baik-baik. Bawel kan. Jauh lebih bawel daripada mama, dari saya, dari Dede itu. Kayak papa itu yang paling bawel gitu. Nah kadang-kadang ya merasa kesel karena dia ngomong terus gitu kan. Kadang kita makanya juga jadi pengkhotbah, Ce. Betul. Bela diri lagi. Gitu. Seperti itu sih. Oke, makasih sayang. Tuhan berkati ya. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Nah sebenarnya ada banyak hal yang dia mau cerita tapi karena waktu. Biarpun saya sudah merasa saya sudah menjadi Dedi yang terbaik, mencintai mereka. Tapi Bapak Ibu dengar tadi, ada hal yang memang saya terus benahi. Saya terus belajar ya menjadi Dedi, menjadi pribadi yang lebih baik. Memang dulu saudara dia panggil saya papa. Ya, udah agak lumayan panggil papi. Agak pulih dipanggil Dedi. Buat saya gini saudara. Dia panggil papa, papi, Dedi, papa, babe. Sama aja. Enggak ada perbedaan. Kecuali dia panggil saya tante. Nah itu enggak bisa saudara. Ya. Tapi buat saya begini Bapak Ibu. Ada sebuah nilai progres kebanggaan yang mereka miliki. Sampai mereka bilang gini, boleh enggak Dad aku panggil Yesus, panggil Dedi. Loh kok gitu ya? Karena aku bangga dengan Dedi. Yang suruh siapa? Bukan saya. Mereka sendiri yang minta. Mereka bilang ini Dedi kebanggaan buat kami. Nah saudara, mari kita orang tua belajar. Mengasihi anak selama masih ada kesempatan. Dengarkan. Tadi Miracle bilang. Kadang-kala mereka nggak butuh diceramahin, nggak perlu dikhotbahin. Ya, mereka butuh didengar. Terima dia. Apa adanya. Sambut dia. Makanya dia pernah bilang, Dad, kalau Cece Dede gagal,
Dad marah enggak? Enggak sayang. Bagaimanapun kamu anak daddy. Bagaimanapun kamu anak mami. Nah saudara, saya punya istri lagi nonton di Zoom. Bukan nonton, ibadah di Zoom saudara. Saya percaya air mata dia berlinang-linang. Halo sayang, I love you. Karena dia sangat melankolis saudara. Dia gampang sekali nangis. Nonton film sendiri dia nangis. Kalau saya nonton film sesedih apapun, air mata saya nggak mungkin jatuh. Saya menangis. Kalau saya berada dalam hadirat Tuhan. Saya menangis karena jiwa-jiwa. Papi mati, mami meninggal. Sama-sama saya tidak menangis. Siapa yang menguburkan? Papi saya kuburkan. Mami saya kuburkan. Tapi kalau bicara hadirat Tuhan, air mata saya nggak kuat. Saya pasti menangis. Bicara mengenai jiwa-jiwa, saya pasti menangis, saudara. Ya, mari pagi ini Bapak Ibu, jangan kita terlambat mengasihi anak-anak kita. Dengarkan dia, peluk dia, sambut dia. Jangan hakimi dia, jangan ceramai dia, jangan khotbahin dia. Ya, nanti ibu-ibu akan mendapat sesi dari Miracle. Ya, dia akan cerita tentang bagaimana peran seorang wanita, seorang ibu secara psikologis. Ya, karena dia baru selesai dari S1-nya ilmu psikologis. Dia akan cerita banyak. Ya, pastikan ibu-ibu hadir dalam Zoom itu. Nanti akan mendengarkan bagaimana dia cerita tentang hati anak. Ibu-ibu mesti dengar secara psikologisnya. Oke? Lanjut. Yang ketiga. Memberikan prioritas bagi keluarga. Ini kisah kejadian Nuh. Kejadian 6 ayat 78. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari muka bumi. Baik manusia apapun hewan dan binatang-binatang melata dan burung menduda, sebab aku menyesal. Siapa yang berkata menyesal? Tuhan. Berapa kali? 2 kali. Bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat anugerah dari Tuhan. Kenapa saudara? Karena Nuh punya sebuah prioritas dengan keluarganya. Semuanya binasa, semuanya hancur. Tapi Nuh dan keluarganya selamat. Kalau lagu sekolah minggu, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Bapak Ibu tahu sekolah minggu lagunya? Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Saya bilang sama Tuhan, apa artinya saya menjadi pengkhotbah hebat, terkenal. Tapi saya tidak punya waktu. Prioritas buat keluarga. Kami sekeluarga berempat menghabiskan bulan Agustus di luar kota. Yang biasanya itu sulit buat saya. Karena apa? Jadwal yang begitu padat, terbang sana terbang sini. Tapi sejak pandemi sudah tidak lagi terbang dan ada di rumah. Dan saya ajak mereka setelah mereka selesai ujian, skripsinya lulus memuaskan. Dan dedenya pun libur kuliah. Saya bawa mereka ke luar kota. Hampir 1 bulan. Kami bercanda, kami ketawa. Dari cerita yang penting-penting sampai yang tidak penting. Sampai cerita yang konyol-konyol. Itulah keluarga, saudara. Kalau kita cerita tentang yang penting-penting itu belum keluarga. Itu namanya kantor. Kalau ada cerita yang gak penting-penting, yang konyol-konyol, itulah keluarga. Bangun rumah tanggamu dengan sebuah prioritas. Lihat saudara, Nuh buat keluarganya selamat. Jangan sampai saudara kita sukses berhasil tapi anak-anak kita, keluarga kita berantakan. Nothing, nggak ada artinya saudara. Anda boleh hebat, Anda boleh sukses, Anda boleh berhasil tapi rumah tanggamu hancur berantakan. Tidak ada artinya. Itu yang selalu saya doakan kepada Tuhan. Saya berhasil bersama istri, bersama kedua putri. Makanya saya adalah pengkhotbah yang sering kali bawa istri anak pelayanan. Mereka semua terbang bersama saya. Ke Palembang, ke Bangka, ke Kalimantan, ke banyak kota. Saya suka bawa mereka untuk melayani. Saya khotbah KKR seminar, mereka duduk di depan. Buat saya adalah kebanggaan. Karena buat mereka, buat saya mereka adalah prioritas. Sesibuk apapun kalau mereka telepon saya bisa angkat.
kecuali khotbah. Karena handphone saya nggak di sini, ada di dalam tas. Tapi kalau saya meeting, saya pimpin meeting, kalau istri anak telepon, saya pasti angkat. Saya bilang, sayang sebentar, nanti date akan telepon balik. Tapi banyak orang kalau lagi meeting mimpin, orang anaknya telepon, istri telepon, lu nggak tahu, bego lu, gue lagi sibuk. Yang bego itu yang ngomong, saudara. Kalau dia tahu kita sibuk, dia nggak akan telepon. Saya hanya khotbah, tidak mengangkat telepon. Tapi kalau saya tidak khotbah, ketika istri telepon, anak telepon, saya akan angkat dan saya berkata, sayang nanti date call balik, date lagi pimpin rapat. Kenapa saudara? Mereka adalah prioritas buat saya. Ayo Bapak Ibu berikan prioritas buat keluargamu. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, memenangkan keluarga bagi Yesus. Wow, ini hari yang luar biasa saudara. Kenapa papi saya meninggal, mami saya meninggal, saya tidak menangis? Karena saya tahu pasti mereka pulang ke surga. Siapa yang baptis papi mami saya? Siapa yang baptis papi saya? Pendeta Bambang Irawan yang ganteng gak ada ujungnya. Tepuk tangan buat Allah kita. Lihat saudara, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus. Kalau kita mencintai Yesus, kita punya hati Yesus. Halo? Air mata saya menetes. Yang pertama dalam hadirat Tuhan. Kalau saya sudah bertemu dengan Tuhan, saya nggak tahan, saya nangis. Meraung-raung seperti anak kecil. Saya menangis karena jiwa-jiwa. Banyak orang menangis bukan karena jiwa-jiwa, karena hidupnya susah. Karena nggak punya uang, karena proyeknya gagal, dia nangis. Saya menangis karena hadirat Tuhan, menangis karena jiwa-jiwa. Lihat saudara, tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Selamatkan keluargamu bagi Yesus. Makanya saudara, bulan ini mengasihi keluarga jasmani, saya sangat-sangat excited. Sangat bergairah. Kenapa saudara? Khotbah ini gue banget. Saya khotbah merdeka, tanpa ada beban. Saya ingin semua jemaat Taman Surya, baik ini gereja, baik ini Zoom, pastikan kita tidak ada yang terlambat menyesal. Kita mengasihi orang-orang yang kita cintai, menghormati orang-orang yang kita cintai. Buat mereka menjadi orang yang prioritas. Selamatkan mereka yang belum percaya Tuhan. Secara akal sehat, saudara, saya nggak mungkin bisa menangkan papi saya. Dia pribadi yang keras, gampang marah. Dia kalau naik mobil, ada yang balap dia pepet, diadu saudara. Dia rela berantem. Tukang beca di tengah jalan, dia rela adu dengan mobilnya. Sekalipun mobilnya baret buat dia ada masalah. Waktu saya mau jadi pendeta, dia larang saya. Lu kalau jadi pendeta, nanti lu makan batu. Dengar dengan baik umat Tuhan, 30 tahun saya jadi pendeta belum pernah tahu rasa batu seperti apa. Saya bersyukur sebelum dia meninggal, dia bangga dengan saya. Dia cerita pada banyak orang, anak gua jadi pendeta. Saya ajak papi saya pelayanan. Duduk semeja, dilayani oleh orang-orang. Saya lihat papi saya menangis di hadapan Tuhan. Dia bangga dengan anaknya. Dihormati banyak orang. Di banyak kota, di banyak tempat. Dan dia berkata, papi mau dibaptis. Saya gak bilang gini, Pi, kalau lu gak dibaptis, mati masuk neraka. Gak pernah. Ketika dia bilang, papi mau dibaptis. Kenapa papi mau dibaptis? Papi mau iring Yesus sungguh-sungguh. 1 bulan setelah baptisan, dia meninggal. Sebelum dia dibaptis, dia berkata, mamimu kapan dibaptis? Tenang, pasti mami akan saya baptis. Setelah itu baru mami saya baptis, saudara. Di Ancol saya baptis, saudara. Saya ngomong begini, saudara, bulu kuduk saya bangun, merinding. Yuk Bapak Ibu, Anda punya orang-orang yang dikasih. Suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu. Doa. Jangan pernah berhenti. Saya berdoa buat papi mami saya. Bukan setahun 2 tahun, sejak SMP. Gereja di Lambar atas sebelah kiri loteng Yerusalem itu saksi hidup buat saya berlutut dan menangis. Menumpahkan air mata saya berjam-jam. Saya bilang, Tuhan selamatkan papi mami saya. Apa artinya Tuhan pakai saya menjadi pengkhotbah hebat?
Tapi kalau mereka mati, binasa tanpa keselamatan. Inilah 4 hal yang penting saudara, yang kita perlu ketahui bagaimana kita mengasihi keluarga jasmani. Yang pertama adalah mengasihi orang tua selama masih ada kesempatan. Yuk pemusik boleh ke depan, singer boleh ke depan. Kasih orang tuamu selama masih hidup, masih ada waktu. Anak-anak jangan menyesal terlambat. Yang kedua, orang tua mengasihi anak selama masih ada kesempatan. Dengarkan dia bicara, saya bersyukur. Kedua putri kami ajak kemanapun dia pergi. Banyak orang tua berkata, Pak, kalau anak udah gede nggak mau diajak-ajak, kami bersyukur, kami bangga. Kepada kedua putri kami, Miracle dan Grace, sekalipun mereka sudah dewasa. Yang besar 22, yang kecil 20 tahun umurnya, beda 2 tahun. Kemanapun saya khotbah pelayanan, mereka selalu ikut bersama kami. Tapi banyak orang tua, anak sekarang nggak mau lagi. Kenapa saudara? Ketika mereka bicara, kami mau dengar. Ketika mereka bercanda, kami mau dengar. Kadang pun kami bingung. Apalagi kalau dia udah ngomong bahasa Korea, saya dan istri hanya terima dengan iman. Yang ketiga, berikan prioritas bagi keluarga. Boleh sibuk? Boleh. Boleh kerja sibuk? Jangan lupa keluarga adalah penting. Apa artinya keberhasilanmu, kesuksesanmu kalau rumah tanggamu hancur? Nggak ada artinya. Yang terakhir, menangkan keluarga bagi Yesus. Iya Bapak Ibu, kita berdiri datang sama Tuhan. Ayo berdiri Bapak Ibu. Masih mau dengar firman? Ayo berdiri. Kali mau belum pulang saudara. Pagi ini mari berdoa buat keluargamu. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari pejamkan matamu. Anda yang di rumah, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, pejamkan matamu. Lihat rumah tanggamu, lihat keluargamu. Lihat suamimu, lihat istrimu, anak-anakmu, lihat orang tuamu. Apakah mereka berbahagia hari-hari ini? Bukti kita mengasihi keluarga jasmani, mereka hidupnya bahagia. Kalau mereka belum bahagia, berarti ada something happen. Ada something wrong, ada yang gak beres, ada yang salah, ada yang keliru saudara. Mari kau sebut orang-orang yang kau cintai. Kalau engkau belum menjadi suami idaman buat istrimu, kalau engkau belum menjadi papa kebanggaan buat anak-anakmu, kalau engkau belum menjadi istri yang hormat kepada suami, engkau belum menjadi mama teladan buat anak-anakmu, engkau belum menjadi anak-anak yang hormat sayang kepada orang tuamu, seringkali kau berontak, kau ngelawan orang tuamu. Katakan, Tuhan ampuni kami. Keluargamu yang belum percaya Tuhan, yang belum diselamatkan, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tuamu. Katakan, Tuhan pakai hidupku menyelamatkan mereka. Karena mereka adalah prioritas dalam hidupku. Keluargaku adalah surgaku. Tuhan, lawat umatmu yang ada di gereja. Baik yang di rumah lewat Zoom, Tuhan. Lawat kami. Biarkan air matamu mengalir dengan bebasnya. Haleluya. Haleluya. Huramasikaralalalabalabalabalabalabalabas. Hikataralalalabalabalabalabalabas. Yes. Lawat kami. Lawat kami Tuhan. Jamaah kami yang di gereja.